Shalom, puji Tuhan. Selamat kita berjumpa kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena anugerah Tuhan, Tuhan boleh pelihara dan jaga kita sampai hari ini. Dalam kesempatan ini saya mau berbagi, share firman Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-19. Di sana dikatakan, janganlah padamkan roh. Tema kita pada kesempatan ini adalah jangan mendukakan Roh Kudus. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, tak biasa atau tak bisa disangka lagi, hari-hari ini dunia sedang menuju kepada kesudahannya. Salah satu tandanya adalah kejahatan manusia yang semakin menjadi-jadi. Berita tentang kejahatan seperti pembunuhan, perampokan, percabulan atau pemerkosaan, hubungan sesama jenis, atau bahkan bunuh diri adalah menu sehari-hari. Bahkan kejahatan seksual di Indonesia sudah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan semua pihak. Ngeri sekali kalau kita membaca berita dan mendengar di saluran-saluran media yang lain. Ini menunjukkan banyak orang lebih memilih memuaskan keinginan dagingnya atau hawa nafsunya daripada melakukan kehendak Tuhan. Nah, keadaan ini, saudara-saudara, disampaikan Tuhan. Ya, kalau kita membaca di dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 26-30 dikatakan, dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikianlah pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka akan makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Nah, saudara-saudara, jadi apa yang telah terjadi atau yang terjadi di hari-hari ini, Injil Lukas sudah mengemukakan terlebih dahulu. Kita sudah baca tadi. Situasi manusia di zaman Nuh dan Lot benar-benar sama dengan situasi di zaman kita sekarang ini. Bahkan ada banyak orang percaya yang seharusnya memiliki kehidupan yang berbeda dengan dunia, justru ikut terbawa arus. Mereka gagal hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Suara Roh Kudus terus diabaikan dan tidak lagi dianggap. Tindakan demi ini sama artinya, sekali lagi, tindakan demikian itu sama artinya mendukakan Roh Kudus. Padahal, ya saudara-saudara, ya padahal firman-Nya jelas memperingatkan kepada manusia. Kita baca itu di dalam Efesus pasal 4 ayat 30. Dia berkata apa? Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus
Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Dan kalau kita baca di dalam Patsal yang keempat ayat yang ke-17, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, sampai kapanpun kita terus mendukakan Roh Kudus, jika orang percaya tetap hidup dalam kedagingan dan selalu saja mendukakan Roh Kudus, berarti ia sudah sampai ke taraf memadamkan roh. Perhatikan, jika orang yang tidak memiliki Roh Kudus, ia bukan milik Kristus, kata Roma 8 ayat 9. Jadi saudara-saudara dalam kasih Tuhan, ketika orang tidak lagi peduli dengan, atau orang percaya tidak lagi takut akan Tuhan, ya saudara-saudara, terus melakukan hal-hal yang sama dengan dilakukan oleh dunia, maka di dalam hidupnya sudah tidak ada roh. Bukan lagi padam, tetapi sudah dimatikan, atau ya sudah dipadamkan, sehingga Roh Allah itu tidak lagi efek pada dirinya. Ya, ketika ada sesuatu yang terjadi, seharusnya roh itu mengingatkan, tetapi karena roh di dalam tubuh manusia itu, Roh Kudus itu padam, bahkan tidak ada lagi, maka saudara-saudara, sekalipun dia orang percaya, dia menghalalkan segala cara untuk yang dia lakukan. Sehingga tidak bedanya dia sebagai orang percaya dengan orang yang belum kenal Tuhan. Perbuatannya sama. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, ketika orang terus berbuat dosa, berarti ia telah memadamkan Roh Kudus yang ada di dalam dirinya. Jadi saudara, jangan mendukakan Roh Kudus. Caranya, mari hidupkanlah. Ya, minta kuasa Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Karena Roh Kudus itu adalah penting, penolong, pengingat, ya. Bahkan pun menyampaikan setiap doa-doa kita kepada Tuhan. Karena itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Saya percaya kita semua anak-anak Tuhan yang sudah memiliki predikat sebagai anak Tuhan, tentu tidak sampai ke situ, memiliki atau mempunyai kerinduan untuk dipenuhkan, bahkan memiliki kuasa Roh Kudus. Dan jangan padamkan Roh Kudus dengan perbuatan-perbuatan melawan kehendak Tuhan. Saya berdoa kiranya kita semua berjalan dalam pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.